Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi hari ini Selasa 27 Juni 2023. Sari Berita. Pandu budaya yang tergabung dalam Sekolah Lapang Kearifan Lokal temukan 199 objek pemajuan kebudayaan OPK yang selama ini tersembunyi di Kabupaten Lembata. PHBI siapkan 6 titik sholat Id di Kota ND. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Sebanyak 20 pandu budaya dari 12 desa se-Kabupaten Lembata mengikuti Sekolah Lapang Kearifan Lokal SLKL. Mereka menemukan sebanyak 199 objek pemajuan kebudayaan OPK yang selama ini tersembunyi di Kabupaten Lembata, seperti yang dilaporkan Veranda Garus. Mereka menjadi peserta Sekolah Lapang Kearifan Lokal yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek. Kepada RRI dalam wawancara Florata Pagi, Senin kemarin, pegiat budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek dan tenaga ahli cagar budaya, Abdul Ghafur R. Sarabiti mengatakan, para pandu budaya ini mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek karena berhasil mengidentifikasi ratusan produk kebudayaan lokal Lembata yang masuk daftar 10 kategori objek pemajuan kebudayaan hanya dalam waktu 3 hari, yakni bahasa, adat istiadat, seni, permainan tradisional, olahraga tradisional, manuskrip, tradisi tulisan, ritus, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional. Ya, dari 199 itu kurang lebih 31 permainan tradisional, 33 seni, ya, adat istiadat itu berjumlah 17 objek. Kemudian pengetahuan tradisional itu berjumlah 12 objek. Teknologi tradisional itu ditemukan kurang lebih 45 objek. Kemudian manuskrip ini tidak ada. Kemudian olahraga tradisional ini ditemukan 4, bahasa ditemukan ada 4 juga. Ritus ditemukan kurang lebih 30-an. Tradisi lisan ini 15, ya. Seperti itu kan. Sebelum identifikasi, para peserta dibekali sejumlah pengetahuan terkait kebudayaan Lembata, baik kebudayaan masyarakat adat Lamaholot dan masyarakat adat Edang. Dari total 21 OPK prioritas untuk pendokumentasian, kategori pengetahuan tradisional paling banyak dipilih yakni 5 OPK, disusul 4 ritus, 4 teknologi tradisional, 3 tradisi lisan, 2 OPK kategori seni, dan 1 OPK kategori olahraga tradisional. Menurutnya, anak muda yang menjadi pandu budaya di Lembata sangat bersemangat dan berkompeten, kelihatan dari bagaimana pengenalan mereka akan budaya masing-masing. Ada 2 hal yang saya kira menjadi penting dalam konteks penemuan objek pemajuan kebudayaan di Lembata melalui Sekolah Lapang Kearifan Lokal ini. Pertama adalah bahwa OPK yang telah ditemukan ini nantinya berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, upaya kemajuan kebudayaan di daerah ini kan tentu harus dilanjutkan dengan penyusunan dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Data objek pemajuan kebudayaan ini setelah didokumentasikan, dideskripsikan dan segala macam, informasi-informasinya itu akan nanti diinput masuk, ya, disumbangkan ke dalam proses penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Lembata. Kedua, data ini juga sekalian menjadi stimulan bagi upaya-upaya penemuan OPK yang lain yang ada di Lembata. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lembata menyambut baik kegiatan tersebut dan akan melibatkan para pandu budaya dalam penyusunan pokok pikiran daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 serta siap berkolaborasi dengan program yang dibuat oleh Kemendikbudristek. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka memperingati Hari Pelaut Sedunia (HPS), Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP dan PT Pelindo Cabang Maumere mengajak warga untuk selalu menjaga kebersihan laut dan kawasan pelabuhan Lorensai Maumere. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima.
Kami melakukan kerja bakti dalam rangka membersihkan laut dan sekitarnya Pelabuhan Elsai Maumere. Ajakan tersebut dilakukan sembari menggelar kegiatan bersih laut di kawasan Pelabuhan Lorensai Maumere, Senin 26 Juni 2023. Kepala KSOP kelas 4 Lorensai Maumere, Johannes Ola, mengatakan Hari Pelaut Sedunia diperingati setiap tanggal 25 Juni merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada para pelaut karena telah berjasa membantu dalam pendistribusian barang ke seluruh daerah. Untuk peringatan tahun ini, Dirjen Kementerian Laut menginstruksikan agar seluruh kegiatan peringatan diwarnai dengan edukasi dan kampanye keselamatan, serta bersih laut karena laut wajib untuk dilindungi oleh semua orang. Kita lakukan kegiatan tadi itu surat dari Dirjen Perhubungan Laut dalam rangka memeriahkan Hari Pelaut Sedunia. Itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang pertama itu kampanye keselamatan, kedua kegiatan bersih laut karena laut wajib dilindungi. Sehingga dasar itu ya kami membuat surat undangan kepada stakeholder unsur maritim yang ada di pelabuhan. Lebih lanjut, Ola menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar Pelabuhan Lorensai untuk selalu menjaga kebersihan laut di sekitar pelabuhan dan kebersihan Pelabuhan Lorensai sendiri dengan tidak membuang sampah di pantai dan di kawasan pelabuhan. Saya mengajak kita masyarakat yang di sekitar wilayah pelabuhan, mari kita sama-sama menjaga kebersihan laut dan pantai dan sekitar Pelabuhan Elsai Maumere sehingga perairan laut dan pantai yang sekitar pelabuhan ini bersih. Tugas kita untuk menjaga kebersihan itu bersama. Sementara itu, General Manager PT Pelindo Cabang Maumere Eri Adrianto mengatakan pihak Pelindo sendiri bersama instansi berada di Pelabuhan Maumere dipimpin langsung oleh Kepala KSOP Maumere berpartisipasi membersihkan laut, selokan serta wilayah pelabuhan. Menurutnya menjadi kendala selama ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah meskipun sudah disiapkan tempat sampah. Kegiatan bersih pantai melibatkan semua instansi, stakeholder terkait mulai dari KP3 Laut, Polairut, TNI Angkatan Laut, serta Sekolah Pelayaran. RRI Endero Sadalima melaporkan. Saudara, demi memenuhi kebutuhan darah sehat bagi masyarakat, keluarga besar Polres Kabupaten Ngada melaksanakan kegiatan donor darah sehat. Kegiatan ini melalui unit transfusi darah PMI Cabang Ngada agar bisa membantu dan turut meringankan beban masyarakat yang membutuhkan darah sehat. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Mengingat kami juga mendapatkan informasi dari PMI bahwa stok di PMI khususnya di Kabupaten Ngada ini kosong. Menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun, keluarga besar Polres Ngada melakukan aksi kemanusiaan dengan melakukan donor darah sehat demi memenuhi kebutuhan masyarakat atau pasien yang membutuhkan transfusi darah sehat agar bisa sembuh dari sakit yang dialami. Dilayani oleh unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Cabang Ngada, anggota Polres Ngada bersama Bayangkari menyumbangkan darah sehat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kini mengalami kekosongan ketersediaan darah di unit transfusi darah. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto SIK mengatakan kegiatan bakti sehat berupa donor darah ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77 dan sebagai wujud Polri peduli terhadap sesama yang sedang sakit yang membutuhkan darah untuk perawatan dan pengobatannya serta membantu ketersediaan darah sehat yang kosong di PMI Cabang Ngada. Untuk menyambut Hari Bayangkara yang ke-77 tahun 2023 ini, kegiatan-kegiatan kami jajaran Polres Ngada cukup banyak. Di antaranya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti kesehatan, dalam hal ini donor darah. Jadi untuk seluruh personil Polres Ngada diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan donor darah, mengingat kami juga mendapatkan informasi dari PMI bahwa stok di PMI khususnya di Kabupaten Ngada ini kosong sama sekali untuk stok donor darah ataupun stok darah. Sementara Ketua PMI Cabang Ngada Alphonse Jo menjelaskan bahwa saat ini ketersediaan darah sehat mengalami kekosongan dan beruntung pihak Polres Ngada dengan sigap langsung melaksanakan kegiatan donor darah sehingga sangat membantu masyarakat dalam upaya pemulihan kesehatan dan kesembuhan dari sakit yang dialami. Kebetulan semua stok darah persediaannya habis. Jadi dengan adanya kegiatan ini, jadi kami dari unit donor darah menyampaikan syukur karena berarti persediaan darah kami sudah bisa mengatasi kebutuhan darah yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan yang kegiatan hari ini, karena ada informasi bahwa besok juga masih ada kegiatan
yang sama di tempat ini juga. Mudah-mudahan ada tersedianya darah yang bisa mencukupi bagi kebutuhan untuk darah yang ada di rumah sakit nanti. Terus setiap jenis golongan darah paling di atas 10 berarti sudah kita bisa mengatasi untuk selama 1 minggu. Unit transfusi darah PMI Cabang Ngada membutuhkan ketersediaan darah sehat dan berharap agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk menyumbangkan darah sehat sehingga ketersediaan bagi pasien dapat terjaga dengan baik. RRI ND Feriso melaporkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Republik Indonesia menegaskan tidak mewajibkan penyelenggaraan kegiatan wisuda sekolah sebagai ajang pelepasan peserta didik yang lulus. Hal tersebut disampaikan melalui surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia nomor 14 tahun 2023. Dalam surat edaran tersebut, Kemendikbudristek menyampaikan bahwa kegiatan wisuda sekolah bukan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dan tidak boleh menjadi sebuah kewajiban yang memberatkan orang tua atau wali murid. Kemendikbudristek juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah untuk mendiskusikan dan melakukan musyawarah dalam menentukan suatu kegiatan dengan melibatkan orang tua peserta didik sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Melalui surat edaran tersebut, Kemendikbudristek juga meminta kepala dinas baik di provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas layanan kepada peserta didik. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten ND menyiapkan 6 titik penyelenggaraan sholat Idul Adha 1444 Hijriah yang jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023. Laporan berikut disampaikan Suimam. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten ND Mansurdo kepada RRI Senin 26 Juni 2023 mengatakan ke-6 titik tersebut semuanya berada dalam kota antara lain di Lapangan Pancasila, Lapangan Tanjung, Lapangan Pertamina, Lapangan Stadion Marilonga, Pondok Pesantren Wali Songo, dan Masjid Agung Nurul Hidayah ND. Sedangkan untuk luar kota yang tersebar di kecamatan dan desa jumlahnya ada sebanyak 20 titik. Dijelaskan, demi kelancaran beribadah, titik-titik lokasi dalam kota yang sudah dipersiapkan sehari sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, semuanya akan disteril oleh petugas keamanan. Kita sudah koordinasikan juga dengan pihak kepolisian, tinggal kita persiapkan biasanya 2 hari atau 1 hari menjelang Idul Adha, lapangan-lapangan yang akan menyelenggarakan sholat Idul Adha akan disteril untuk kelancaran ibadah. Ia melanjutkan, untuk malam takbiran di kota ND tidak dilakukan dalam bentuk pawai bersama-sama, tetapi hanya 1 unit mobil panitia saja untuk mengelilingi kota melakukan takbiran. Malam takbir kita tidak pawai seperti waktu Idul Fitri. Tahun ini malam takbir kita bawa 1 mobil unit penerangan untuk melakukan takbiran dikawal oleh mobil dari Koridor Polantas dan Dinas Perhubungan. Jadi kita tidak pawai begitu. Ia menambahkan, untuk kelancaran jalannya sholat Id pada 29 Juni nanti, panitia telah menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, BUMN, BUMD, serta dinas-dinas terkait yang ada di ND. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, optimis pariwisata akan menjadi salah satu sektor yang dapat mendongkrak percepatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Menparekraf Sandiaga saat berbicara dalam G20 Tourism Ministerial Meeting di Goa, India mengatakan SDGs ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030. Dengan sisa waktu kurang dari 7 tahun, ia optimis pariwisata dapat memainkan peran yang penting dalam pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat dunia. Indonesia mendukung penuh 5 bidang prioritas dalam Goa Roadmap yang tercantum dalam G20 Tourism Ministerial Meeting Presidensi G20 India.
yakni pariwisata hijau atau green tourism, digitalisasi, peningkatan keterampilan atau skills, UMKM pariwisata, serta pengelolaan destinasi. Hal ini sejalan dengan line of action dari Bali Guidelines dalam presidensi G20 di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai program unggulan, di antaranya destinasi pariwisata yang berkelanjutan, desa wisata, inisiatif perhitungan jejak karbon atau carbon footprint, serta berbagai aksi hijau seperti pengelolaan air, energi baru terbarukan, serta transportasi hijau. Menparekraf Sandiaga juga mendorong kesadaran akan betapa besarnya peran ekonomi kreatif ini di berbagai sektor. Ekonomi kreatif sebagai pelengkap dari pariwisata. Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur akan menggelar Festival Lewo Kluok yang kedua pada tahun 2023 ini. Seperti yang dilaporkan reporter Lady Badin. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berencana akan mengadakan Festival Lewo Kluok kedua di Kecamatan Demon Pagong Flotim. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Rin Riberu, kepada RRI. Festival Lewo Kluok ini akan menampilkan budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Desa Adat Lewo Kluok, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Dan itu tahun ini selain daerah pengelolaan kegiatan festival, yaitu festival di bulan April kemarin dengan festival Balen Haji, dan ini bulan ini kami mengadakan festival terkhusus dari angkat budaya yang ada di Solo, dan di akhir bulan Juni baik dengan awal bulan Juli nanti itu masyarakat di Kecamatan Demon Pagong di Kalbodo juga akan mengadakan festival Wokluk yang kedua, dan festival ini juga akan dihadiri langsung oleh Deputi Event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Rin Riberu juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya menggali potensi dan juga kearifan lokal masyarakat Flotim untuk diangkat dan dilestarikan serta diperkenalkan kepada seluruh dunia sebagai sebuah kekayaan dan seni yang bisa menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat. Kalau dibilang target pengunjung ini lebih ke festival budaya. Ini festival budaya, kami tidak punya target pengunjung, kami lebih menekankan partisipasi masyarakat setempat dan bagaimana melestarikan budaya yang ditinggal dari leluhur dan sumber daya yang ada ini. Festival Lewo Kluok ini dijadwalkan akan dimulai pada akhir Juni hingga awal Juli 2023 dan direncanakan akan dihadiri oleh Deputi Event Kementerian Parekraf Republik Indonesia. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Manggarai Barat. Bukit Porong di Desa Coal, Kecamatan Kuus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, direkomendasikan oleh Impact Adventure sebagai salah satu destinasi yang akan dikunjungi oleh guru dan pelajar dari Melbourne, Australia. Laporan selengkapnya disampaikan Leli Kara. Setelah sukses menerima penghargaan Creative Tourism Destination Award 2022 kategori Youth, kini Bukit Porong Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur NTT, pada Rabu 28 Juni 2023 nanti akan dikunjungi oleh guru dan juga pelajar dari Melbourne, Australia, yang direkomendasikan oleh Impact Adventure sebagai salah satu destinasi yang akan mereka pelajari tentang tradisi, seni, dan juga budaya, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Kelompok Sadar Wisata Bukit Porong Manggarai Barat, Roni Sumarno, kepada RRI. Ini pilot project loh, karena baru pertama kali guru dan pelajar dari Melbourne High School Australia ini pilih di NTT sebagai kunjungan perdananya. Sebelumnya itu kunjungannya hanya di Bali sama di Jogja, tapi mereka tahun ini memilih di NTT karena saya dan 2 orang teman di NTT kemarin berhasil mengikuti kursus pelatihan pengembangan produk dan desain dari Impact Adventure. Dan kita mendapatkan sertifikat. Akhirnya dengan modal sertifikat itu si Impact Adventure ini merekomendasikan untuk berkunjung ke NTT bahwa di NTT sudah ada guide-nya dan sudah ada interpreter yang bisa menerima pada saat kunjungan. Kita upayakan untuk kolaborasi dengan pemerintah juga karena kemarin ada permintaan juga dari lembaga Melbourne High School ini, permintaannya supaya hadirkan juga dari pihak pemerintahnya, khususnya dari Dinas Pariwisatanya siap hadir untuk bisa dampingi, karena mudah-mudahan ini akan menjadi pilot project. Kalau misalnya pilot project ini berhasil, maka tahun depan
depan akan ada lebih banyak lagi grup kelas yang akan berkunjung ke ETT, dan tentu ini juga akan berdampak pada kemajuan Bukit Porong yang sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Kalau konfirmasi dari mereka sih sudah 39 wisatawan asing yang akan berkunjung ke Bukit Porong. Ini sekali-sekali langsung grup loh yang turun ke Bukit Porong. Tentu ini salah satu motivasi besar juga untuk desa wisata agar tidak hanya mengharapkan teman-teman travel agent yang ada Labuan Bajo, tapi si pengelola desa wisata juga harus mampu berjejaring go global, bahkan mengikuti program-program yang difasilitasi oleh kementerian. Jadi ini juga kemarin kita kolaborasi dengan Kementerian Kominfo melalui Bakti Kominfo sehingga ada berjejaring dengan Impact Adventure dari Australia. Kunjungan studi internasional Melbourne High School Bio-Indo School Tour 2023 merupakan kunjungan pertama yang dilakukan ke Desa Wisata Coal Bukit Porong, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Banyak hal yang akan dilakukan oleh tim Melbourne bersama masyarakat Bukit Porong selama sehari di Coal, di mana mereka akan pelajari kebiasaan dan juga aktivitas wisata budaya dari masyarakat setempat. Untuk diketahui, Pokdar Wisata Bukit Porong telah mempersiapkan secara baik dengan membaginya ke dalam beberapa bidang, yakni bidang dasar wisata atau pengelola venue utama, yakni di Bukit Porong, bidang seni, di mana anak-anak yang dibina dalam Sanggar Porong akan mempertunjukkan wisata tematik Natas Labar, bidang home industry, bidang agrowisata, dan juga bidang kebersihan. Untuk kunjungannya ini berlangsung pada hari Rabu ini, tanggal 28 Juni, dan mereka juga nanti berkunjungnya satu hari full sampai dengan malam hari juga. Mereka akan gala dinner di Bukit Porong dan akan mempersiapkan yang spektakuler, akan ada seni pertunjukan juga kuliner yang mereka sajikan malam hari itu hasil olahan pada saat mereka berkunjung ke kebun kopi. Kemudian juga mereka kita ajak untuk memetik sayur, dan proses pembuatan sayur itu juga bisa dinikmati pada saat gala dinner. Betul-betul kita mengedepankan dia punya aktivitas desa sih. Jadi mereka akan mendalami seperti apa kehidupan di desa dan aktivitas keseharian masyarakat. Roni berharap kunjungan tersebut bisa berjalan lancar sehingga para wisatawan yang adalah guru dan juga pelajar di Melbourne bisa mendapatkan pengalaman liburan yang ada di Bukit Porong dengan kesan yang luar biasa, karena Bukit Porong tidak hanya menghadirkan pesona alam tetapi juga mengedepankan konsep storynomic dan juga nature tourism activities, dan tentunya bisa berdampak pada ekonomi masyarakat. Leli Kara dari Labuan Bajo, Manggarai Barat melaporkan untuk RRI ND. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Flores menggelar bakti sosial sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Salah satu tanggung jawab perguruan tinggi dalam Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Flores menyelenggarakan bakti sosial di Pantai Kotaraja. Kepada RRI, Wakil Dekan Bernardus Besa Kelen mengatakan kegiatan bakti sosial merupakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, salah satu program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Flores dalam mendukung menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan wawasan kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya pada tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi orang. Kegiatan bakti sosial diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan atau kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ben Kele menjelaskan kegiatan bakti sosial memilih lokasi Pantai Kotaraja karena lokasi Pantai Kotaraja ramai dikunjungi orang. Selain itu, kegiatan bakti sosial merupakan wujud dari sebuah program dari semua lembaga perguruan tinggi. Di samping pendidikan, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan, sosialisasi, dan salah satunya melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah seperti yang dilakukan BEM Fakultas Hukum Universitas Flores. Membantu masyarakat dalam hal dari Fakultas Hukum Flores, semua angkatan yang terlibat di dalam BEM sampai sekitar 200 lebih. Ini kan wujud dari semua program di perguruan tinggi itu kan ada tridharma, di samping pendidikan, penelitian, ada pengabdian masyarakat, pengabdian masyarakat, ada yang dalam bentuk kerja bakti, ada yang dalam bentuk penyuluhan,
sosialisasi kepada karena pemilih di sini memang objeknya kayak yang lebih banyak. Ben Kellen mengatakan kegiatan bakti sosial membersihkan sampah di Pantai Kutaraja melibatkan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Flores dan para dosen. Diperkirakan sebanyak 200 orang lebih. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.